Mubarak. Terima kasih para pimpinan federasi yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Buruh Serikat Pekerja se-Jakarta. Juga terima kasih kepada kawan-kawan buruh yang hari ini hadir di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kawan-kawan, hidup buruh! Hidup buruh! Ya, dari pagi tadi kawan-kawan sudah menyampaikan orasi-orasi, menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada, khususnya kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, yang kemudian harapannya kami adalah perwakilan dari kami diterima ke dalam untuk menyampaikan apa yang menjadi konsep usulan tentang kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Sampai dengan siang hari ini, pihak gubernur belum juga bersedia menerima kita, bersedia menerima perwakilan kita untuk segera bertatap muka, berdialog, bermusyawarah, atau setidaknya sebagai pemimpin, sebagai gubernur yang merupakan juga gubernur, gubernur para buruh, seharusnya gubernur mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan kawan-kawan buruh. Betul atau tidak kawan-kawan? Di antara kita di sini yang hadir, tidak yang kemudian menginginkan bertemu dengan gubernur diberikan sesuatu hal yang lebih dari sekedar kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026 dengan angka sekitar kurang lebih 6 juta. Angka yang sejak tahun 2003 kenaikan hanya sekitar 700.000 rupiah. Setiap tahun sepertinya buruh selalu harus merengek-rengek. Buruh harus selalu meminta kebijakan dari pemimpinnya. Tapi faktanya kawan-kawan, bisa kita saksikan bersama-sama, apakah hari ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah berlaku bijak terhadap para buruhnya kawan-kawan? Upaya komunikasi sudah dilakukan oleh para perwakilan dari serikat-serikat buruh untuk kemudian bisa diterima. Sampai dengan siang hari ini menjelang sore hari ini belum juga ada kabar baik untuk setidaknya menerima audit. Apalagi gubernur menerima usulan dari kita. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Balai Kota DKI Jakarta, yang mana saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa dari massa buruh yang terdiri dari beberapa elemen, yang mana aksi ini sudah berlangsung selama beberapa lama, dan masa aksi menuntut kenaikan dari UMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Industri yang ada di DKI Jakarta hari ini mungkin juga perlu kita datangi satu persatu. Mungkin juga pintu-pintu tol. Imbas aksi demo ini, Jalan Medan Merdeka Selatan pun ditutup untuk sementara waktu dan tidak bisa dilintasi kendaraan, baik itu kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih. Masih ada waktu sekitar 3 hari ke depan. Nampak kepulan asap hitam cukup membumbung tinggi dari buruh bakaran yang hari ini yang dilakukan oleh masa aksi dianggap remeh oleh para pimpinan dari gubernur maupun pemerintahan. Kita perlu membuktikan kepada mereka bahwa buruh mempunyai kontribusi yang besar, bahwa buruh mempunyai etos kerja yang besar, bahwa buruh kemudian mempunyai semangat agar bisa hidup sejahtera bagi buruh itu sendiri maupun keluarganya. Angka 6
6 juta sejatinya masih sangat jauh dari harapan buruh untuk bisa hidup sejahtera. Jika kawan-kawan coba cek, BPS mengatakan biaya kenyamanan hidup warga Jakarta di tahun 2022 saja itu sekitar 14 juta kawan-kawan. Silakan kawan-kawan bisa cek. Kita menyadari bahwa nggak mungkin juga kalau kemudian kita menuntut agar upah 2026 naik menjadi 14 juta maupun lebih dari 14 juta. Angka 6 juta setidaknya menjadi angka yang cukup ideal bagi yang di 1 tahun. Terlepas semua itu tentu belum bisa mencukupi semua kebutuhan hidup layak kita. Tetapi mari nanti kita saksikan apakah gubernur berani kemudian memutuskan dan kemudian menetapkan kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di angka 6 juta. Jika kemudian apa yang kami sampaikan terkait angka 6 juta itu adalah dianggap sebagai bualan, maka terimalah kami. Kami akan menyampaikan secara konseptual bagaimana angka 6 juta itu muncul. Dan kemudian dengarkan juga apa yang kemudian menjadi pertimbangan kami, bahwa 6 juta itu adalah angka yang kemudian akan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk hura-hura. Tapi jika apa yang menjadi tuntutan kita tidak sedikit pun dari gubernur untuk mau mendengarnya, lantas kemudian di tanggal 20 nanti gubernur akan menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan bisikan dari siapa kira-kira kawan-kawan? Selanjutnya kawan-kawan, mungkin kita juga perlu menyampaikan sebuah narasi. Sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 2. 1 jam ke depan, seandainya apa yang menjadi tuntutan kita kemudian untuk bisa bertemu dengan gubernur tidak digubris, maka tuntutan kita mungkin bisa kita tambah 1 kawan-kawan. Kira-kira kalau tuntutannya ditambah 1, yaitu agar Pramono Anung turun, sepakat atau tidak kawan-kawan? Kita tunggu 1 jam ke depan. Seandainya memang gubernur DKI Jakarta yang katanya adalah sebagai gubernur dari rakyat DKI Jakarta, mari kita uji bersama-sama. Bersediakah dia untuk mendengarkan aspirasi dari rakyatnya? Bersediakah dia kemudian mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh kemudian dipergunakan untuk menetapkan kenaikan upah buruh nantinya? Karena jika upah kemudian nanti ditetapkan tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari kawan-kawan buruh, dan kemudian penetapan upah itu tidak sesuai dengan harapan kita, bisa dipastikan Gubernur Pramono Anung adalah gubernur yang anti terhadap kaum buruh kawan-kawan. Ya, dan mungkin masih ada waktu juga kawan-kawan untuk kemudian kita berkabar kawan-kawan kita yang masih berada di pabrik-pabrik, yang mungkin juga sudah terlanjur pulang ke rumah selepas shift 1 tadi, atau mungkin shift 3 yang sudah beristirahat dari tadi pagi, mungkin bisa kemudian kita minta untuk bersama-sama kita hadir di depan gedung balai kota ini kawan-kawan. Jika memang perlu kawan-kawan,
anak dan istri kita yang hari ini menunggu di rumah bisa kemudian kita turut hadirkan di sini kawan-kawan. Jika memang perlu kita membuat tenda di sini, maka kita akan kondisikan sama-sama kawan-kawan. Sepakat atau selanjutnya setelah ini mungkin kembali lagi para pimpinan dari Federasi Serikat Buruh Serikat Pekerja bisa saling berdiskusi strategi apa yang perlu kita lakukan sembari kita tunggu etikat baik